Dan pemirsa, kami sudah terhubung dengan Panitia Reuni Akbar 212 Bapak Aziz Yanuar. Selamat malam Pak Aziz. Selamat malam Pak Aziz. Ya, selamat malam. Pak Aziz bisa mendengar suara saya? Bisa. Oke, baik Pak Aziz, tanggapan Anda dengan tidak diberikannya izin untuk reuni 212 di kawasan Patung Kuda dan Monas, Jakarta? Ya, jadi yang bisa saya sampaikan Mbak Anissa dan pemirsa antara lain yang pertama bahwa sepengetahuan saya nomenklatur izin itu dalam aksi penyampaian pendapat itu tidak dikenal gitu. Jadi kecuali kalau kita memang atau massa atau masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi itu menggunakan panggung yang menutupi jalan atau tempat umum seperti itu. Itu dari dinas terkait dan pihak kepolisian. Tapi kalau tahu kami gitu kan, berdasarkan undang-undang nomenklatur izin itu tidak ada. Nah, yang apanya Pak yang tidak ada Pak? Mohon maaf Pak Aziz, saya kurang bisa mendengar jelas. Ya, nomenklatur izin itu tidak dikenal di undang-undang perihal mengenai penyampaian pendapat di muka umum. Seperti itu. Jadi yang ada di pasal 13 itu Undang-Undang 9 tahun 98 itu adalah memberitahu seperti itu. Dan informasi yang saya dapat pihak panitia sudah menyampaikan suratnya kepada pihak penegak hukum, pihak pengamanan, pihak kepolisian. Artinya secara prosedur sudah dipenuhi seperti itu. Artinya ini kan kita coba netralisir ya sebagai masyarakat dan juga bagian dari mencerdaskan masyarakat juga bahwa ini sebenarnya kalau dari hemat kami itu adalah aksi biasa penyampaian pendapat di muka umum yang wajar, yang normal aja seperti itu. Baik, yang Pak Aziz, tadi di mana sebelum ya. Baik Pak Aziz, tapi pada saat undang-undang yang dibuat ketika itu belum pandemi COVID-19 Pak. Sekarang masalahnya adalah sedang masa pandemi. Nah, sekarang masalahnya tadi saya lihat di iNews nih barusan banyak aksi, ya ada di Jakarta, ada di beberapa daerah juga aksi penyampaian pendapat di muka umum. Nah, pasti di situ kan ada asal mematuhi prokes apa segala macam, itu nggak masalah. Kalau satu aksi, beberapa aksi kemudian diperbolehkan, lalu ada satu aksi umat tidak diperbolehkan, dalam arti dipermasalahkan ya seperti itu kan namanya diskriminasi seperti itu. Jadi kalau mau sekalian tidak boleh ada aksi ya atau demonstrasi penyampaian pendapat di muka umum, ini dilindungi undang-undang loh seperti itu. Jadi ada dua poin yang saya stressing di sini. Yang pertama mengenai nomenklatur izin yang lagi-lagi saya tegaskan menurut pengetahuan kami itu tidak ada. Kemudian yang kedua adalah mengenai diskriminasi kalau memang khusus untuk aksi 212 dilarang tapi yang lain boleh. Ini menurut saya untuk di Jakarta Bapak boleh beri contoh Pak, ada aksi apa saja? Di Patung Kuda ada aksi soal buruh, kemarin beberapa hari buruh mengadakan aksi juga kan. Kemudian Pak Anies di demo mengenai Formula E, banyak kok aksi seperti itu. Baik. Tahu saya UMP, menjelang UMP ini kan kemarin yang belum disahkan itu banyak aksi-aksi itu seperti itu. Oke, baik. Pak Aziz, menurut Pak Haikal Hasan sempat mengatakan bahwa sebaiknya tidak ramai-ramai di Jakarta karena 212 sendiri tidak nanti kalau misalnya angka COVID-19 di Jakarta melonjak, takutnya 212 atau reuni ini malah disalahkan. Terus apa maksudnya? Ya sebenarnya pergolakan di internal seperti apa sih Pak? Kalau Pak Haikal Hasan sendiri ngomongnya seperti itu gitu. Ya sebenarnya begini, kita kan beda kepala, beda isi, ada berbeda pendapat, satu dua hal itu menurut kami biasa lah seperti itu kan. Artinya yang saya bahas tadi, yang saya sampaikan adalah mengenai ada aksi masyarakat, ya penyampaian pendapat di muka umum harusnya sebagaimana pasal 18 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 9 tahun 98 itu kan dilindungi undang-undang gitu. Bahkan yang menghalang-halangi itu termasuk kejahatan dan dapat dipidana seperti itu. Artinya ini dilindungi undang-undang. Kemudian tadi Mbak mengatakan bahwa ini masa pandemi. Nah, saya katakan tadi kan, yang lain boleh berdemonstrasi, boleh menyampaikan pendapat gitu kan. Jadi Anda merasa memang ada diskriminasi ya ke kelompok 212 ini ya Pak Aziz ya?
jika memang terjadi pelarangan yang yang memang seharusnya tidak dilakukan, sementara peserta aksi lain yang demo buruh kemarin demo mahasiswa itu tidak dibubarkan juga. Baik, Pak Aziz, kalau rencana untuk memindahkan acara ke Kabupaten Bogor sendiri ke Masjid Az-Zikro seperti apa, Pak? Ya, kalau informasi yang saya dapat itu adalah pertemuan para tokoh dengan Zoom meeting seperti itu kan, dan juga konsolidasi umat serta ulama dan beberapa tokoh masyarakat serta tokoh agama seperti itu. Itu yang dilakukan di Sentul seperti itu. Akan tetapi kalau yang di Jakarta itu tetap aksi penyampaian pendapat, aksi super damai yang tentu saja dilindungi undang-undang. Itu informasi yang saya dapat. Oke, jadi sejauh ini kalau rencana pemindahan ke Bogor belum ada ya Pak ya? Tetap besok di Patung Kuda? Informasinya seperti itu. Untuk di Bogor atau di Sentul itu maksudnya adalah acara Zoom meeting. Oke. Jadi itu lebih ke virtual para tokoh dan juga beberapa ulama yang memang diundang oleh panitia seperti itu. Baik, di Lantas Polda Metro Jaya sendiri mulai dini hari nanti sudah mulai menutup kawasan Patung Kuda dan Monas untuk kendaraan apapun termasuk massa ataupun orang. Tanggapan Bapak? Apakah akan mau ke wilayah lain bukan Patung Kuda dan Monas? Karena memang ditutup wilayahnya? Jadi kalau itu kita serahkan nanti kepada panitia. Yang jelas panitia punya rundown sendiri kan. Informasi yang saya dapat tadi seperti itu, dan jika ada pertimbangan-pertimbangan hukum yang memang bisa saya sampaikan, diminta oleh pihak panitia, kita sampaikan secara jujur, terbuka dan proporsional. Kemudian juga mengenai apakah ada pemindahan dan segala macamnya itu saya belum dapat informasi. Akan tetapi memang seharusnya pihak penegak hukum melindungi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi secara damai seperti itu. Baik. Dan tentunya Anda berjanji tetap menjaga protokol kesehatan ya Pak Aziz? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Aziz Yanuar, alumni 212 telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom.